Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Saudara-saudariku, marilah kita persiapkan hati dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, karena senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati anugerah pada hari ini. Nafas kehidupan Kau berikan bagi kami dan kami Kau izinkan beraktivitas untuk satu hari ini. Maka tuntunlah kami melalui sapaan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 30 Januari 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada dua jenis yang disebut dengan hari Tuhan. Yang pertama, hari Tuhan dalam bentuk komuni, yaitu untuk kita semuanya umat yang diciptakan Tuhan, untuk seluruh isi bumi ini, di mana hari Tuhan itu bisa diartikan juga sebagai akhir dari dunia ini. Hari Tuhan di mana Tuhan memberikan suatu batas dalam perjalanan kurun waktu. Walaupun kita juga memahami hari Tuhan itu juga bisa saja terjadi hari ini atau esok atau kapan saja. Tapi yang jelas hari Tuhan secara komuni itu pasti akan berlangsung untuk seluruh umat ciptaannya pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Tak seorang pun mengetahui akhir zaman tersebut. Tapi ada juga yang disebut dengan hari Tuhan secara pribadi, yaitu kapan Tuhan mengambil nafas dari tubuh kita ini dan kita disebut sebagai orang yang meninggal atau orang yang sudah wafat dari muka bumi ini. Nah, untuk kedua hal itu semuanya adalah misteri. Entah kapan hari Tuhan itu semuanya misteri. Namun yang dibutuhkan bagi kita adalah kita harus berjaga-jaga. Dalam hal ini Injil Lukas mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga setiap saat. Sebab hari Tuhan itu bisa jadi terjadi saat ini, esok atau kapan saja. Cara berjaga-jaga di sini dikatakan supaya kita jangan syarat oleh pesta pora. Di sini hendak mengatakan bukan kita tidak boleh berpesta, tetapi yang mau dikatakan di sini jangan terlalu larut dengan pesta pora, karena itu akan bisa membuat kita lupa terhadap tujuan hidup kita. Kita bisa jatuh kepada hedonisme, kita bisa jatuh kepada lepas kontrol atas sikap-sikap kita sehingga ajaran Tuhan diabaikan manakala kita sudah larut dalam pesta pora. Saudara-saudariku, kita pada saat ini semuanya diingatkan bahwa kita juga jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang ada di atas muka bumi ini. Jadi baik pesta pora kita harus dalam kendali, baik dalam kekhawatiran kita juga harus terkendali. Supaya jangan karena kekhawatiran, karena penderitaan kita juga melupakan bahwa semua ini pasti akan berakhir. Jangan kita lupakan bahwa ada Tuhan di atas seluruh penderitaan-penderitaan kita. Saudara-saudariku, biarlah dalam satu hari ini entah kita sedang bersuka cita dalam takut akan Tuhan, dan juga kalaupun kita sedang dalam kekhawatiran dan dalam pergumulan, biarlah kita juga berserah kepada Tuhan bahwa semuanya ini pasti ada akhirnya. Ada hari Tuhan untuk pribadi kita, entah kapan kita berakhir dari muka bumi ini, maka hati-hatilah, jangan membuang-buang waktu tidak berguna. Jangan terlalu khawatir, jangan pula terlalu berfoya-foya untuk menikmati kenikmatan atau hedonisme di atas muka bumi ini. Biarlah kita menikmatinya secara proporsional, menikmati dengan rasa syukur dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap dinamika kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam satu hari ini untuk bersikap, kalaupun kami Kau izinkan bersuka cita, kami tetap dalam kendali. Tapi kalau Kau izinkan kami bergumul, kami khawatir dan kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, kami juga tetap teguh untuk berjalan dalam iman kepercayaan kami kepadamu, agar apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami tetap melakukan sikap kami, perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Supaya pada akhir zaman nanti, pada hari yang sudah Kau tetapkan, kami semuanya dapat memperoleh kemenangan karena Engkau yang kami andalkan.
Terima kasih Bapa, sertailah kami dalam satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.